Aku memergoki suamiku makan malam mewah dengan pelakornya. Saat aku mengajaknya pulang, dia menghinaku di depan umum. Pergi. Kamu tidak berhak mengatur kehidupanku, bentaknya. Aku hanya tersenyum dan pulang. Paginya, saat dia pulang ke rumah, kuncinya sudah tidak berfungsi. Dia menggedor-gedor pintu, sampai tetangga sebelah keluar dan berkata, "Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi." Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya, atau mungkin hanya perasaan Dila saja yang membuat segalanya terasa beku. Langkahnya pelan di atas trotoar mahal kawasan bisnis. Di depannya, sebuah restoran mewah berpendar cahaya keemasan. Dari balik kaca tebal, Dila bisa melihat pemandangan yang mengkonfirmasi ketakutan terbesarnya selama 6 bulan terakhir. Di sana, di meja terbaik dekat jendela, duduk Fahri, suaminya. Pria yang pagi tadi masih ia siapkan kemejanya, pria yang mencium keningnya dan berkata akan lembur rapat penting. Fahri tidak tampak seperti orang lembur. Dia tertawa lepas, tawa yang sudah lama tidak Dila dengar di rumah. Tangannya melingkar santai di bahu seorang wanita. Ranti. Dila kenal wanita itu. Junior Fahri di kantor, yang selalu menatap Dila dengan tatapan meremehkan. Ranti mengenakan gaun merah menyala, terlalu ketat, terlalu terbuka. Di sekeliling mereka ada teman-teman Fahri yang lain. Teman-teman yang juga Dila kenal, yang sering datang ke rumahnya, memuji masakannya, dan bersikap manis padanya. Malam ini, mereka semua tertawa bersama, seolah merayakan sesuatu. Merayakan kehancuran rumah tangganya. Dada Dila terasa sesak. Bukan hanya karena pemandangan itu, tapi karena kemewahan yang ia lihat. Botol sampanye mahal di atas meja, piring-piring berisi makanan yang harganya jutaan. Dila tahu persis berapa gaji Fahri sebagai direktur. Gaji yang tidak akan sanggup membiayai gaya hidup seperti ini setiap minggu. Dila tahu, karena Dila yang membayar semuanya. Fahri adalah direktur utama di perusahaan yang Dila bangun dari nol. Perusahaan teknologi yang ia rintis dengan laptop tua di kamar kosnya dulu. Dila tidak suka sorotan. Dia lebih suka bekerja di balik layar, mengurus strategi dan coding. Fahri, sebaliknya, pandai bicara dan suka pamer. Dila memberinya jabatan itu, memberinya mobil perusahaan, memberinya akses ke rekening perusahaan untuk biaya representasi. Dia tidak pernah menyangka, biaya representasi, itu termasuk wanita lain. Rasa sakit yang tajam menusuk hatinya, namun dengan cepat berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin dan tenang. Dia sudah cukup menangis di kamar mandi diam-diam. Dia sudah cukup mencurigai noda lipstik di kemeja yang Fahri bilang, ketumpahan saus. Malam ini adalah akhir dari semua keraguan. Dila menarik napas panjang. Dia tidak akan lari. Dia tidak akan menangis. Dia akan masuk ke sana. Dia memantapkan langkahnya, mendorong pintu kaca berat restoran itu. Seorang pelayan berjas rapi segera menghampirinya. "Selamat malam, Ibu. Sudah ada reservasi?" Mata Dila tidak beralih dari meja Fahri. "Saya tamu mereka," ujarnya datar, menunjuk ke arah suaminya. Pelayan itu ragu sejenak, melihat penampilan Dila yang sederhana namun rapi, kontras dengan meja yang penuh kemewahan itu. Tapi Dila sudah melangkah melewatinya. Suara langkah kakinya teredam karpet tebal, namun kehadirannya terasa. Satu persatu, teman-teman Fahri menyadari ada yang datang. Tawa mereka mati. Fahri yang terakhir sadar. Dia sedang menyuapi Ranti sepotong udang ketika dia melihat bayangan di depannya. Matanya membelalak. Wajahnya pucat pasi, lalu berubah merah padam karena marah. "Dila," desisnya. Ranti memandang Dila dari atas ke bawah. Senyum sinis terbit di bibirnya yang merah. "Mas Fahri," suara Dila tenang, tidak bergetar. "Ayo pulang. Ini sudah malam." Dila mengulurkan tangannya, isyarat lembut untuk mengajaknya berdiri. Itu adalah gerakan yang biasa ia lakukan, gerakan seorang istri yang mengingatkan suaminya. Tapi reaksi Fahri jauh dari biasa. Dia melihat sekeliling. Teman-temannya menonton. Ranti menonton. Malu dan egonya meledak bersamaan. "Pla." Fahri menepis tangan Dila dengan kasar. Begitu keras hingga Dila sedikit terhuyung. "Ngapain kamu kesini, wanita jelek, bikin malu saja." Suara Fahri menggelegar di dalam restoran yang tiba-tiba senyap. Semua tamu menoleh. Para pelayan membeku. "Jangan berlagak seolah kau istriku," teriaknya lagi,
wajahnya memerah menahan amarah. Kamu itu tidak berhak mengatur kemana dan bersama siapa aku pergi. Hening. Lalu, tawa meledak dari meja itu. Ranti tertawa paling keras, memegang perutnya seolah itu adalah lelucon terlucu yang pernah ia dengar. Teman-teman Fahri ikut tertawa, menutupi mulut mereka, saling menyikut, menikmati pertunjukan. Dilla berdiri tegak. Dia merasakan panas di pipinya, bukan karena tamparan, tapi karena hinaan. Wanita jelek. Kata itu terngiang. Pria yang sama yang dulu memujinya sebagai wanita tercantik, kini meneriakkan kata itu di depan umum. Dilla menatap Fahri. Menatap matanya yang penuh kebencian. Lalu dia menatap Ranti, yang menyandarkan kepalanya dengan manja di bahu Fahri. Alih-alih menangis atau berteriak balik, Dilla melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dia tersenyum. Senyuman tipis, tenang, namun penuh arti. Senyuman itu membuat tawa Ranti berhenti. Senyuman itu membuat Fahri bingung. Iya, kamu benar, Mas, kata Dilla pelan, suaranya tetap jelas terdengar. Kita sudah tidak bersama lagi. Fahri terdiam. Dia mengharapkan drama. Dia mengharapkan air mata. Dia tidak mengharapkan ketenangan ini. Dilla tidak berkata apa-apa lagi. Dia berbalik. Punggungnya lurus, langkahnya mantap. Jilbabnya berkibar sedikit saat dia berjalan melewati meja-meja lain. Dia tidak menoleh ke belakang. Dia berjalan keluar dari restoran itu, meninggalkan suaminya yang masih bingung, selingkuhannya yang merasa menang, dan teman-teman mereka yang kini saling berbisik. Saat pintu kaca itu tertutup di belakangnya, Dilla tahu satu hal. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari perhitungan. Begitu pintu mobilnya tertutup, benteng pertahanan Dilla runtuh. Tapi hanya untuk 3 detik. Air mata yang sejak tadi ia tahan, akhirnya jatuh. Namun, bukan air mata kesedihan seorang wanita yang patah hati. Itu adalah air mata amarah. Air mata seorang pejuang yang baru saja diludahi di medan perang. Dia memukul setir mobilnya. Sekali. Keras. Wanita jelek. Desisnya pada dirinya sendiri. Tidak berhak. Bayangan tawa Ranti dan tatapan menghina teman-teman Fahri berputar di kepalanya. Dia menyalakan mesin mobil. Dia tidak pulang untuk menangis di bawah selimut. Dia pulang untuk bekerja. Sepanjang perjalanan, otaknya bekerja cepat. Jauh lebih cepat dari laju mobilnya di jalanan yang sepi. Senyuman di restoran tadi bukan gertakan. Itu adalah janji. Janji bahwa Fahri baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Fahri telah menghina wanita yang memegang kunci brankas. Dilla sampai di rumah besar mereka. Rumah yang ia beli tunai dari bonus proyek besar pertamanya. Rumah yang Fahri pamerkan seolah itu hasil kerjanya. Rumah itu terasa dingin dan kosong. Tapi malam ini, kekosongan itu terasa melegakan. Dia meletakkan tasnya, tidak menyalakan lampu ruang tamu. Dia langsung menuju ruang kerjanya. Ruang kerja yang selalu Fahri hindari, karena penuh dengan buku-buku tebal dan papan tulis yang membuat pusing. Dilla duduk di kursinya. Dia tidak mengemasi barang. Dia meraih ponselnya. Telepon pertama adalah kepada pengacara keluarganya, seorang pria bijak yang sudah ia kenal lama. Halo, Pak Harto? Maaf mengganggu malam-malam. Ini Dilla. Terdengar suara kaget di seberang. Mbak Dilla? Ada apa? Tumben. Saya mau gugat cerai Fahri. Segera. Kalau bisa, besok pagi suratnya sudah siap. Hening sejenak. Apa Mbak Dilla yakin? Apa yang terjadi? Fahri berselingkuh. Saya memergokinya malam ini. Dia mempermalukan saya di depan umum. Suara Dilla datar, tanpa emosi. Saya mau prosesnya cepat. Dan tolong, bekukan semua rekening bersama dan kartu kredit atas nama dia yang terhubung ke perusahaan. Segera. Malam ini juga. Baik, Mbak. Soal aset bagaimana? Pembagian harta? Tidak ada pembagian, potong Dilla. Bapak ingat perjanjian pranikah kita? Dan tuh. Saya ingat, potong Pak Harto. Rumah atas nama Mbak Dilla, harta bawaan. Perusahaan PT Jaya Digital, 95% saham atas nama Mbak Dilla. Fahri hanya pemegang saham 5%, itu pun hadiah dari Mbak. Tepat, kata Dilla. Dia tidak punya apa-apa. Saya mau dia keluar dari rumah saya dan perusahaan saya. Saya urus segera, Mbak Dilla. Besok pagi tim saya akan bergerak. Telepon ditutup. Dilla menarik napas. Satu selesai. Telepon kedua adalah ke nomor yang ia simpan sebagai jasa angkut 24 jam.
Selamat malam. Saya Dila. Saya butuh jasa pindahan barang. Dini hari ini, pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi, Bu? Suara di seberang terdengar ragu. Ya. Saya bayar 4 kali lipat dari harga normal. Tunai. Saya mau semua barang pria di kamar utama, ruang kerja depan, dan semua koleksi jam tangan serta sepatu di lemari pajangan, diangkut keluar. Suara itu langsung bersemangat. Siap, Bu. Alamat lengkapnya? Dila memberikan alamatnya. Saya mau semua barang itu dibawa ke Panti Asuhan Harapan Bunda di Jalan Merdeka. Catat sebagai sumbangan dari hamba Allah. Jangan sampai ada yang tertinggal. Baik, Bu. Pukul 3 kami tiba. Telepon dituta. 2 selesai. Telepon ketiga adalah ke tukang kunci langganannya. Mas Tono, ini Dila. Bisa datang ke rumah? Jam 5 pagi. Sebelum subuh. Siap, Bu Dila. Ada masalah? Ganti semua kunci di rumah saya. Pintu depan, pintu belakang, pintu garasi, gerbang. Semuanya. Saya mau yang terbaik, yang tidak bisa diduplikat sembarangan. Beres, Bu. Jam 5 saya di sana. 3 selesai. Dila bersandar di kursinya. Dia merasa lelah, tapi juga lega. Ini baru langkah pertama. Dia kemudian bangkit, berjalan ke dinding di belakang meja kerjanya. Di sana tergantung sebuah lukisan kaligrafi besar. Dila menggeser lukisan itu. Di baliknya, sebuah brankas tanam digital. Dia memasukkan sandinya. Bukan tanggal pernikahan mereka. Bukan tanggal ulang tahun Fahri. Sandinya adalah tanggal dia mendirikan perusahaan ini seorang diri. Pintu brankas terbuka pelan. Di dalamnya, tertata rapi dokumen-dokumen yang menjadi sumber kekuatannya. Dia mengeluarkannya satu persatu. Pertama, sertifikat hak milik rumah ini. Jelas tertulis, pemegang hak, Dila Putri. Kedua, akta pendirian perusahaan PT Jaya Digital. Pemegang saham mayoritas, 950 lembar, Dila Putri. Pemegang saham minoritas, 50 lembar, Fahri Wijaya. Ketiga, tumpukan berkas rekening bank. Bukan rekening bersama yang Fahri pegang. Ini adalah rekening pribadi Dila, rekening perusahaan yang utama. Rekening tempat semua keuntungan besar proyek-proyeknya mengalir. Rekening yang Fahri bahkan tidak tahu ada. Dila menatap dokumen-dokumen itu. Inilah hidupnya. Inilah hasil kerja kerasnya. Hasil dari malam-malam tanpa tidur, dari proposal yang ditolak, dari negosiasi alot. Dan Fahri, pria yang ia percayai untuk menjadi wajah perusahaan, pria yang ia biarkan menikmati kemewahan dari hasil keringatnya, baru saja menyebutnya wanita jelek. Dila tersenyum dingin. Dia meraih laptopnya. Dia membuka akses sistem keuangan perusahaan. Dia melihat tagihan kartu kredit perusahaan yang dipegang Fahri. Restoran mewah malam ini, toko perhiasan minggu lalu, butik desainer 3 hari yang lalu, hotel bintang 5 akhir pekan kemarin. Semua bukti itu ia simpan. Lalu, dengan satu klik, dia menekan tombol blokir permanen untuk semua kartu atas nama Fahri. Dia juga memindahkan sisa dana dari rekening bersama ke rekening pribadinya, menyisakan saldo 0 rupiah. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Dila bangkit. Dia pergi ke kamar utama. Dia membuka lemari pakaian raksasa. Di sisi kiri, pakaiannya. Di sisi kanan, puluhan setelan jas mahal, kemeja impor, dan dasi sutra milik Fahri. Dia mulai bekerja. Dia mengeluarkan semua pakaian Fahri, melemparkannya ke lantai. Dia mengambil 3 koper terbesar. Dia tidak sedang mengemasi barang Fahri. Dia hanya mengumpulkan barang-barang yang ingin dia sumbangkan. Dia teringat tetangganya, Bu RT, yang selalu ingin tahu. Bu RT pasti akan bangun mendengar suara truk pindahan jam 3 pagi. Dila tersenyum. Itu lebih baik. Biarkan ada saksi. Saat jam dinding berdentang 3 kali, Dila mendengar suara truk besar berhenti di depan gerbangnya. Waktunya bersih-bersih sampah. Jam di ruang kerja Dila menunjukkan pukul 2.55 pagi. Dia berdiri di dekat jendela, memandang ke jalanan yang gelap dan sepi. Jantungnya berdebar sedikit, bukan karena takut, tapi karena antisipasi. Tepat pukul 3, seperti jarum jam, 2 lampu truk besar berbelok di tikungan jalan, cahayanya menembus kegelapan. Mereka tiba. 2 truk box besar dan 1 mobil van berhenti tepat di depan gerbang rumahnya. Dila menekan tombol pembuka gerbang otomatis dari ruang kerjanya.
Gerbang itu bergeser tanpa suara. Seorang pria tegap berjaket tim turun dari van dan menghampiri pintu depan. Dilla sudah menunggunya. Ibu Dilla? Kami dari Angkut 24 Jam. Sapa pria itu, namanya Tarno, sang mandor. Selamat pagi, Mas Tarno. Terima kasih sudah datang cepat, kata Dilla tenang. Dia mengenakan gamis rumahan sederhana dan jilbab instan yang praktis. Mohon maaf jam kerjanya tidak biasa. Siap, Ibu. Sesuai kesepakatan, kami bawa 10 orang. Mau mulai dari mana? Tarno dan timnya terlihat profesional. Mereka sudah biasa menangani pindahan aneh di jam-jam mustahil. Kita mulai dari kamar utama di lantai 2. Semua pakaian pria. Semua sepatu pria di rak kaca. Semua jam tangan di laci pajangan. Lalu ke ruang kerja di depan. Angkut semua yang ada di ruangan itu, kecuali perabot tanam. Meja, kursi, komputer, koleksi miniatur, semuanya. Terakhir, di garasi, ada 1 set stick golf dan 2 sepeda gunung. Itu juga diangkut. Dilla menyerahkan beberapa lembar uang tunai ratusan ribu kepada Tarno. Ini uang muka seperti yang dijanjikan. Sisanya setelah selesai. Saya minta cepat, rapi, dan jangan sampai ada barang saya, barang wanita, yang tergores. Mata Tarno berbinar melihat jumlah uang itu. Siap, laksanakan, Bu. Cepat dan senyap. Ayo, teman-teman, gerak. Tim itu langsung bergerak seperti semut. Mereka masuk berbaris, membawa kotak-kotak lipat dan pembungkus. Dilla menunjuk, ini kamar utamanya. Dia membuka pintu kamar yang baru beberapa jam lalu ia tinggalkan. Dia membuka lemari pakaian raksasa di sisi kanan. Sisi Fahri. Semua ini, jas, kemeja, celana, ikat pinggang. Masukkan kotak. Tim itu bekerja efisien. Dalam hitungan menit, deretan jas Armani, Degna, dan Hugo Boss milik Fahri sudah terlipat rapi di dalam kotak. Kemeja-kemeja sutra yang harganya jutaan per helai bernasib sama. Dilla lalu menunjuk ke rak sepatu kaca. Semua sepatu pria di sini. Dari sepatu Keds koleksi sampai sepatu pantofel kulit. Satu persatu, sepatu-sepatu yang selalu Fahri poles dan banggakan itu, Prada, Gucci, Ferragamo, dimasukkan ke kotak. Berikutnya, laci pajangan. Di dalamnya, berderet koleksi jam tangan Fahri. Rolex, Patek Philippe, Tag Heuer. Fahri selalu bilang itu adalah investasi. Ini juga diangkut. Mas, hati-hati, tapi masukkan kotak saja semua, ujar Dilla datar. Mandor itu sedikit ragu. Bu, ini jam tangan mahal sekali. Yakin, Bu? Saya yakin. Barang-barang ini mau disumbangkan. Jadi tolong segera dibungkus. Wajah Tarno dan anak buahnya terperangah. Tapi mereka tidak bertanya lagi. Mereka dibayar untuk mengangkut, bukan untuk bertanya. Mereka membungkus laci pajangan itu utuh dengan isinya. Dilla lalu membawa mereka ke ruang kerja Fahri. Ruangan ini adalah gua, suaminya. Penuh dengan mainan mahal. Komputer gaming spek dewa, 3 monitor besar, kursi pijat gaming, dan rak-rak penuh miniatur robot edisi terbatas. Semua di ruangan ini. Meja, kursi, komputer, dan semua pajangan itu. Bawa semua. Siap, Bu. Selama 1 jam berikutnya, rumah itu dipenuhi suara langkah kaki teredam dan selotip yang ditarik. Dilla duduk di ruang tamu, meminum teh herbalnya. Dia mendengarkan suara barang-barang suaminya diangkut keluar dari hidupnya. Rasanya damai. Benar saja, sekitar pukul 3:30, keributan itu membangunkan tetangga. Lampu di rumah sebelah menyala. Bu RT, ketua RT setempat yang terkenal selalu ingin tahu, keluar ke terasnya. Dia mengenakan daster dan jilbab tidur, matanya menyipit melihat aktivitas subuh hari di rumah Dilla. Mbak Dilla, panggilnya, suaranya serak khas orang bangun tidur. Dilla keluar ke teras, menghampiri pagar pembatas. Ibu RT. Maaf ya, jadi berisik. Mengganggu tidurnya. Mata Bu RT membelalak melihat orang-orang menggotong kursi gaming mahal keluar dari pintu. Mbak Dilla, ini ada apa? Subuh-subuh begini kok kayak orang pindahan? Mbak Dilla mau pindah? Dilla tersenyum tipis. Senyum yang sama seperti di restoran. Tenang dan penuh kendali. Oh, enggak Ibu. Saya tetap di sini, jawabnya lembut. Ini, saya lagi bersih-bersih sampah, Bu. Bu RT mengerutkan kening. Sampah? Tapi itu, bukannya itu barang-barangnya Mas Fahri?
Itu, kan barang-barang mahal semua yang diangkut tadi. Dilla mengangguk. Betul, Bu. Tapi barang kalau sudah tidak ada gunanya, semahal apapun namanya tetap sampah, Bu. Cuma menuh-menuhin rumah. Bikin penyakit. Bu RT terdiam. Otaknya yang cerdas langsung menghubungkan titik-titik. Dia tahu gosip soal Fahri sudah lama beredar. Dia melihat Dilla, lalu melihat truk yang hampir penuh. Ya ampun, Mbak jadi? Saya mau rumah ini lebih sehat, Bu, kata Dilla memotong. Oh ya, Bu RT, sekalian saya mau kasih tahu. Mulai besok, Mas Fahri sudah tidak tinggal di sini lagi. Jadi kalau ada apa-apa, Ibu bisa langsung hubungi saya saja. Bu RT menutup mulutnya. Ini berita besar. Baik, Mbak Dilla. Saya prihatin, ya. Tidak apa-apa, Bu. Justru saya lega. Permisi ya, Bu. Saya mau lanjut bersih-bersih. Dilla tersenyum, lalu kembali masuk ke dalam. Pukul 4.30, Tarno melapor. Sudah beres semua, Bu. Truk sudah penuh. Sesuai instruksi, langsung kami antar ke panti asuhan Harapan Bunda. Terima kasih, Mas Tarno. Ini sisa bayarannya, dan ini ada bonus untuk tim Mas. Tolong pastikan sampai di panti sebelum subuh. Pasti, Bu. Terima kasih banyak. Kami permisi. 2 truk dan van itu melaju pelan, menghilang di kegelapan pagi, membawa serta semua jejak Fahri dari rumah itu. Rumah itu terasa lebih luas. Lebih lengang. Tepat pukul 5 pagi, bel berbunyi. Kali ini, tukang kunci, Mas Tono, datang dengan tas peralatannya. Pagi, Bu Dilla. Wah, subuh sekali, sapanya ramah. Pagi, Mas Tono. Silakan masuk. Ini, ganti semua. Gerbang depan, pintu utama, pintu garasi, pintu belakang. Saya mau pakai kunci master yang paling aman. Siap, Bu. Ini saya bawa yang seri titanium. Anti bor, anti duplikat, ujar Tono sambil mulai bekerja. Saat suara azan subuh mulai terdengar, Mas Tono selesai. Sudah beres semua, Bu Dilla. Ini kuncinya. Hanya ada 3 set. Aman. Terima kasih, Mas. Setelah membayar Mas Tono, Dilla menutup pintu. Dia menguncinya. Suara, klik, dari kunci baru itu terdengar begitu memuaskan. Dia mengambil wudu. Di atas sajadahnya, Dilla menunaikan salat subuh. Dia tidak menangis. Dia berdoa. Dia bersyukur atas kekuatan yang diberikan padanya. Dia merasa ringan. Rumah ini, hidupnya, telah ia bersihkan dari kotoran. Selesai berdoa, Dilla tidak tidur. Dia membuka laptopnya, memeriksa email. Benar saja, email dari Pak Harto, pengacaranya, sudah masuk. Pagi, Mbak Dilla. Semua rekening dan kartu atas nama Fahri Wijaya sudah dibekukan permanen per pukul 1.30 dini hari. Gugatan cerai dan surat pemecatan resmi dari Dewan Direksi PT Jaya Digital akan dikirimkan pagi ini pukul 8. Selamat pagi. Dilla tersenyum. Dia membuat secangkir teh hijau, duduk di sofa ruang tamu yang sekarang terasa lebih lega. Dia menunggu matahari terbit. Dia menunggu suaminya, atau lebih tepatnya, mantan suaminya, pulang. Pukul 7:15 menit. Sebuah taksi online berhenti tepat di depan gerbang rumah Dilla. Fahri keluar dari kursi penumpang. Kemejanya kusut, rambutnya acak-acakan, dan bau alkohol masih samar-samar tercium dari napasnya. Wajahnya angkuh seperti biasa, meski sedikit lelah. Dia menghabiskan malam di apartemen Ranti. Setelah Dilla pergi, suasana pesta sempat canggung, tapi Ranti dan teman-temannya berhasil meyakinkan Fahri bahwa Dilla hanya cari perhatian. Mereka lanjut minum dan tertawa, mengejek wanita kampung yang baru saja mereka usir. Ranti membisikinya bahwa sekaranglah saatnya Fahri menceraikan Dilla dan mengambil alih semua asetnya. Fahri setuju. Dia merasa berkuasa. Dia pulang pagi ini dengan satu tujuan, mengusir Dilla dari rumahnya. Dia akan memberi wanita itu pelajaran. Dia berjalan santai ke gerbang, merogoh saku celananya, dan mengeluarkan gantungan kunci mewahnya. Dia memasukkan kunci gerbang ke lubangnya. Kunci itu tidak mau masuk sepenuhnya. Dia mengerutkan kening. Dia mencoba lagi, mendorongnya. Tetap tidak bisa. Sialan, gumamnya. Pasti dirusak sama Dilla. Dia menekan bel di dinding. Sekali, 2 kali, 3 kali. Menekannya lama dan agresif. Dilla, buka. Dilla. Tidak ada jawaban.
Rumah itu sunyi. Fahri mulai marah. Dia bergeser ke pintu depan khusus pejalan kaki, yang terpisah dari gerbang utama. Dia memasukkan kunci rumahnya. Lagi-lagi, kunci itu tidak masuk. Dia melihat lubang kuncinya. Berbeda. Kelihatannya baru. Dia ganti kunci. Fahri tidak percaya. Berani sekali dia. Dia mulai menggedor-gedor gerbang besi itu dengan kepalan tangannya. Dila, buka pintunya. Jangan kurang ajar kamu ya. Buka atau saya dobrak. Suaranya yang keras memecah keheningan pagi di komplek perumahan elit itu. Tirai di beberapa rumah tetangga sedikit tersingkap. Aktivitas itu tentu saja tidak luput dari perhatian Bu RT. Pintu rumah sebelah terbuka, dan Bu RT keluar. Kali ini dia sudah rapi, mengenakan jilbab dan daster batik, membawa sapu lidi. Dia pura-pura mulai menyapu terasnya yang sudah bersih, matanya melirik tajam ke arah Fahri. Loh, Mas Fahri, kok ribut-ribut? Pagi-pagi sudah teriak-teriak. Sapa Bu RT, nadanya datar tapi penuh selidik. Fahri menoleh, wajahnya merah padam antara malu dan marah. Bu RT, si Dila gila. Dia kunci saya di luar. Dia ganti semua kunci. Tolong panggilin dia, Bu. Bilang suaminya pulang. Bu RT meletakkan sapunya. Dia berjalan pelan mendekati pagarnya, menatap Fahri dengan ekspresi yang sulit diartikan. Aduh, Mas Fahri, panggil Mbak Dila? Gimana ceritanya? Kayaknya ada salah paham besar ini. Nggak ada salah paham. Dia istri saya, dia harus bukain pintu. Dila. Fahri menggedor gerbang lagi, lebih keras. Bu RT menggelengkan kepalanya pelan, seolah prihatin. Mas Fahri, lebih baik jangan teriak-teriak. Malu didengar tetangga lain. Saya nggak peduli. Dia harus. Mas Fahri, potong Bu RT, suaranya kini lebih serius. Bukannya semalam Mbak Dila bilang Mas Fahri sudah tidak tinggal di sini lagi. Fahri membeku. Tangan yang terangkat untuk menggedor, berhenti di udara. Apa? Apa maksud ibu? Loh, Mas Fahri beneran nggak tahu? Bu RT memasang tampang kaget. Kirain saya Mas Fahri sudah tahu dan setuju. Tadi subuh, Mas. Jam 3 pagi. Ada 2 truk besar datang ke sini. Rasa dingin yang aneh mulai menjalar di punggung Fahri, mengalahkan sisa alkohol di tubuhnya. Truk? Truk apa? Truk pindahan, Mas. Mbak Dila ngangkatin semua barang-barangnya Mas Fahri. Saya lihat sendiri. Mata Fahri membelalak. Barang-barang apa? Ya semua, Mas. Dari lantai atas, baju-baju jas yang mahal-mahal itu, koper-koper, sepatu yang banyak di rak kaca itu. Terus dari ruang kerja Mas Fahri yang di depan, komputer besar, kursi main itu, kursi apa namanya yang kayak di mobil balap itu. Semuanya diangkut. Mas, bersih. Wajah Fahri pucat pasi. Dibawa kemana? Bu RT tampak berpikir. Nah, itu dia. Tadi saya sempat dengar obrolan Mbak Dila sama mandornya. Katanya. Bu RT mendekatkan wajahnya ke pagar, disumbangkan ke panti asuhan, Mas. Panti asuhan Harapan Bunda. Apa? Disumbangkan? Fahri berteriak, suaranya pecah. Gila, wanita gila. Itu barang-barang saya. Itu koleksi saya. Harganya miliaran. Mbak Dila sih bilangnya, bersih-bersih sampah. Mas, sahut Bu RT polos, menambahkan minyak ke api. Fahri gemetar. Dia tidak bisa memproses ini. Dila istrinya yang pendiam, yang selalu menunduk, yang jilbabnya kuno, yang dia sebut wanita jelek melakukan ini? Dia nggak berhak. Raung Fahri, kini panik. Ini rumah saya. Ini rumah saya juga. Saya akan panggil polisi. Dia mencuri barang saya. Dia merogoh sakunya, mencari ponselnya. Dia akan menghancurkan Dila. Mas. Tunggu dulu, Bu RT menahannya. Soal itu, kayaknya Mas Fahri juga salah. Salah apa lagi? Mbak Dila itu titip pesan buat saya. Katanya kalau Mas Fahri datang dan bikin ribut, saya disuruh bilangin sesuatu. Pesan apa? Bentak Fahri. Katanya, Mas Fahri jangan ngaku-ngaku ini rumahnya Mas Fahri lagi. Rumah ini sertifikatnya atas nama Mbak Dila. Murni harta bawaan beliau sebelum nikah. Jadi, Mas Fahri maaf-maaf, ya sudah tidak punya hak apa-apa lagi di sini. Dunia Fahri serasa runtuh. Harta bawaan? Dia ingat Dila pernah bilang rumah ini dibeli sebelum mereka menikah. Tapi dia tidak pernah peduli. Dia pikir,
apa yang punya Dila otomatis jadi miliknya. Dan katanya Mbak Dila, lanjut Bu RT, seolah tidak tega, surat gugatan cerai juga sudah diurus pengacaranya pagi ini. Cerai, rumah, barang-barangnya. Fahri bersandar di pilar gerbang. Kakinya lemas. Dia menatap rumah megah di depannya. Rumah yang selalu dia banggakan di depan Ranti dan teman-temannya sebagai bukti kesuksesannya. Ponselnya ada di tangannya. Dia harus bertindak. Dia menekan nomor Dila. Nomor yang Anda tuju, diblokir. Sialan, dia menelepon kantor. Dia akan perintahkan asistennya untuk. Ponselnya berdering sekali, lalu panggilannya ditolak. Ditolak? Asistennya berani menolak panggilannya? Dia mencoba lagi. Ditolak lagi. Kemarahan baru muncul. Dia akan bekukan kartu kredit Dila. Dia yang pegang kendali keuangan. Dia membuka aplikasi M-Banking. Dia mencoba login ke rekening bersama. Username atau password salah. Dia mencoba lagi. Username atau password salah. Dia mencoba fitur lupa password. Akun Anda diblokir. Silakan hubungi bank. Arg. Fahri hampir melempar ponselnya. Dia menelepon call center bank. Selamat pagi, dengan Bank Sentosa, ada yang bisa dibantu? Saya Fahri Wijaya. Saya tidak bisa akses rekening saya. Rekening perusahaan PT Jaya Digital. Mohon tunggu, Pak Fahri. Ya. Maaf, Pak. Menurut data kami, akses Bapak sebagai direktur telah dicabut pagi ini pukul 1.35 oleh pemegang saham utama. Apa? Siapa pemegang saham utama? Saya direkturnya. Maaf, Pak. Pemegang saham utama dan pemilik rekening adalah Ibu Dila Putri. Beliau juga telah membekukan semua kartu kredit tambahan atas nama Bapak Fahri Wijaya. Fahri menutup telepon. Napasnya terengah-engah. Dibekukan. Dicabut. Disumbangkan. Dikunci. Diceraikan. Semua dalam kurang dari 12 jam. Dia menatap Bu RT, yang masih menatapnya dengan iba palsu. Mas Fahri kayaknya syok berat. Ya, mau saya buatkan teh hangat dulu di rumah saya. Fahri tidak menjawab. Dia merasa mual. Dia berbalik, berjalan terhuyung-huyung menjauhi rumah itu. Dia tidak punya uang tunai. Taksi online tadi dia bayar pakai apa? Dia merogoh sakunya. Kosong. Dia ingat dompetnya, tertinggal di mobil. Mobil perusahaan. Mobil yang kuncinya juga pasti sudah diambil Dila. Dia sendirian. Terkunci di luar. Tanpa uang. Tanpa barang. Dia harus ke suatu tempat. Satu-satunya orang yang bisa membantunya. Dia mulai berjalan kaki, tujuannya satu, apartemen Ranti. Dia akan meminjam uang Ranti. Dan bersama, mereka akan balas dendam pada Dila. Dia belum sadar, mimpi buruknya baru saja dimulai. Fahri berjalan. Kakinya yang biasa menginjak pedal gas mobil sport mewah kini menginjak trotoar yang retak dan berdebu. Dia sudah berjalan kaki hampir 2 kilometer dari komplek rumahnya. Matahari pagi mulai terasa menyengat, membuat kemeja kusutnya semakin lepek oleh keringat. Wajahnya memerah, bukan hanya karena panas, tapi karena campuran amarah dan rasa malu yang luar biasa. Setiap klakson motor yang lewat terasa seperti ejekan. Orang-orang di warung kopi pinggir jalan menatapnya. Pria berjas mahal, tapi berjalan kaki dengan wajah kacau di jam kerja. Fahri menunduk, berusaha mempercepat langkah. Apartemen Ranti masih 8 kilometer lagi. Dia tidak mungkin berjalan kaki sampai sana. Dia masih tidak percaya. Dila, istrinya yang pendiam itu. Wanita berhijab yang selalu menunduk jika diajak bicara, yang dianggapnya bodoh dan penurut. Wanita itu baru saja menghancurkan hidupnya dalam satu malam. Gila. Benar-benar gila, gumam Fahri pada dirinya sendiri. Tangannya terkepal. Awas kamu, Dila. Awas kamu. Kamu pikir saya akan diam saja? Kamu akan bayar semua ini. Saya akan tuntut kamu. Saya akan pastikan kamu membusuk di penjara karena mencuri barang-barang saya. Dia masih hidup dalam penyangkalan. Dia masih merasa bahwa dialah yang berkuasa. Bahwa ini hanya rintangan kecil. Yang dia butuhkan sekarang hanyalah sampai ke tempat Ranti. Ranti akan menenangkannya. Ranti yang cantik dan modern itu akan tertawa bersamanya, mengejek Dila yang kampungan. Lalu mereka akan menyusun rencana. Ranti pasti punya uang. Dia bisa memakai uang Ranti dulu untuk menyewa pengacara terbaik. Fahri berhenti di persimpangan jalan yang ramai. Dia butuh tumpangan. Dia merogoh sakunya, mencari ponsel.
Dia membuka aplikasi taksi online. Dia memesan taksi ke alamat apartemen Ranti. Aplikasi meminta metode pembayaran. Tentu saja, kartu kredit utamanya. Dia menekan tombol, pesan. Ponselnya memproses sejenak. Lalu muncul notifikasi merah, metode pembayaran ditolak. Silakan perbarui info pembayaran Anda. Fahri tertegun. Ditolak? Sialan. Dia ingat, Dilla sudah memblokirnya. Tentu saja. Dia mencoba kartu kredit kedua. Ditolak. Kartu debit dari rekening bersama. Ditolak. Semua kartunya terhubung ke rekening perusahaan atau rekening bersama yang kini dikuasai penuh oleh Dilla. Rasa panik yang dingin mulai menjalar, lebih dingin dari keringat di punggungnya. Dia benar-benar tidak punya uang. Sama sekali. Dia melihat sekeliling dengan putus asa. Di seberang jalan, di bawah pohon rindang, beberapa pengemudi ojek pangkalan sedang mangkal, merokok dan mengobrol. Fahri memandang mereka dengan jijik. Dia, Fahri Wijaya, Direktur Utama PT Jaya Digital, harus naik ojek? Dia tidak punya pilihan. Dengan menelan ludah dan harga dirinya, Fahri menyeberang jalan. Para pengemudi ojek itu menatapnya dengan heran. "Pak," kata Fahri, berusaha menjaga suaranya tetap berwibawa, "bisa antar saya ke apartemen Mutiara di Jalan Sudirman?" Seorang bapak tua dengan jaket hijau kusam menatapnya. "Apartemen Mutiara? Wah, jauh itu, Mas. Sejam baru sampai kalau macet." 200.000, Mas." Fahri terkejut. 200.000? Mahal sekali. "Ya jauh, Mas. Lagi pula Masnya pakai jas begini. Pasti orang berduit. Ayo, mau endak i?" Fahri menggertakkan giginya. "Masalahnya, dompet saya tertinggal. Di mobil. Mobil saya di rumah, dan saya terkunci di luar." Dia benci harus menjelaskan ini. Para pengemudi ojek itu saling pandang. Senyum sinis muncul di bibir mereka. "Wah, Mas. Alasan klasik itu," kata si bapak tua tadi. "Dompet ketinggalan. Nanti sampai sana, Masnya kabur. Saya yang rugi bensin." Endak bisa, Mas. Bayar di sini dulu." "Saya tidak bohong," bentak Fahri. "Saya ini direktur. Saya akan bayar. Saya ambil uang di apartemen pacar saya." "Direktur kok enggak pegang duit?" sahut pengemudi lain, lalu tertawa. Fahri benar-benar putus asa. Dia harus sampai ke tempat Ranti. Dia melihat ke pergelangan tangannya. Jam tangan. Satu-satunya barang berharga yang tersisa padanya. Rolex Daytona yang ia pakai semalam. Hadiah dari Dilla saat ulang tahun perusahaan, yang ironisnya dibeli Dilla dari rekening pribadinya. Fahri selalu menganggap itu dari uang perusahaan. Tanpa pikir panjang, Fahri melepas jam tangan itu. "Ini. Bapak lihat ini." Dia menyodorkan jam tangan itu ke depan wajah si bapak ojek. "Ini jam tangan Rolex asli. Harganya lebih dari 200 juta. Bapak pegang ini sebagai jaminan. Antar saya ke apartemen Mutiara. Nanti di sana, saya akan kasih Bapak 1 juta tunai. Uang ojeknya 200.000, sisanya 800.000 buat Bapak. Dan Bapak kembalikan jam ini. Bagaimana?" Mata bapak ojek itu membelalak. Dia mengambil jam itu, membolak-baliknya. Terasa berat dan kokoh. Dia bukan ahli, tapi dia tahu ini barang asli. 1 juta? Dia bisa libur seminggu. Mas ini endak lagi mabuk, kan?" "Saya tidak mabuk. Saya hanya perlu ke sana sekarang juga." "Mau atau tidak?" teriak Fahri, kehilangan kesabaran. Mau, Mas. Mau. Ayo, Mas. Naik." Bapak ojek itu buru-buru menyalakan motornya, menyimpan Rolex itu di saku dadanya yang beritsleting. Fahri naik ke jok belakang motor Honda tua yang bergetar hebat. Perjalanan itu adalah neraka. Fahri, dengan setelan jas mahalnya, kini duduk di belakang ojek, memeluk tas helm yang bau apek. Asap knalpot dari Metro Mini di depan mereka menerpa wajahnya. Panas mesin motor terasa menembus celana kainnya. Setiap kali motor itu berhenti di lampu merah, orang-orang di mobil sebelahnya menatapnya. Tatapan mereka seolah bertanya, kasihan, atau mengejek. Fahri memejamkan mata. Kemarahannya pada Dilla sudah mencapai ubun-ubun. Ini penghinaan terbesar dalam hidupnya. Dilla telah membuatnya terlihat seperti gelandangan. "Dia akan membayar ini," desis Fahri di balik helm yang kebesaran. "Dia akan bersujud di kaki saya. Saya akan pastikan itu." Setelah hampir 1 jam yang terasa seperti selamanya,
motor itu akhirnya memasuki kawasan Jalan Sudirman. Tapi motor itu tidak berbelok ke komplek apartemen mewah yang biasa Fahri datangi untuk urusan bisnis. Motor itu masuk ke sebuah jalan kecil di belakang gedung-gedung pencakar langit. Ini alamatnya, Mas. Apartemen Mutiara, kata Bapak ojek. Fahri turun. Dia menatap gedung di depannya. Ini bukan apartemen mewah. Ini apartemen kelas menengah ke bawah. Catnya kusam di beberapa tempat. Lobinya kecil. Ini? Kamu yakin ini apartemen Mutiara? Tanya Fahri, bingung. Iya, Mas. Yang di Jalan Sudirman ya ini. Kalau yang mewah itu namanya Mutiara Residence. Di depannya lagi. Alamat Mas tadi Mutiara Apartemen. Fahri memeriksa ulang aplikasi ojeknya. Benar. Ranti memberinya alamat ini. Kenapa? Mas, uangnya? Tagih si Bapak ojek. Tunggu di sini. Jangan kemana-mana, perintah Fahri. Dia masuk ke lobi kecil itu. Seorang resepsionis wanita muda sedang bermain ponsel. Saya tamu Ranti. Unit 1208, kata Fahri. Resepsionis itu menatapnya. Ranti? Oh, Mbak Ranti. Silakan, Mas. Tunggu. Saya butuh bantuan kamu. Dompet saya tertinggal. Saya perlu bayar ojek di luar. Saya pinjam uang kamu dulu 1 juta. Nanti saya ganti. Saya Fahri, pacarnya Ranti. Resepsionis itu menatapnya curiga. Pinjam 1 juta. Pak? Maaf, Pak. Saya enggak bisa. Saya tidak minta. Saya pinjam. Ini. Fahri sudah di puncak emosinya. Dia melihat kartu identitas perusahaannya yang masih menggantung di lehernya, sisa dari hari kerja kemarin. Dia melepasnya dengan kasar. Ini kartu direktur saya. Kamu pegang ini. Jaminan. Kasih saya 1 juta. Resepsionis itu kaget melihat kartu bertuliskan, Direktur Utama. Dia ragu, tapi takut. Dia akhirnya membuka lacinya. Saya cuma ada 800.000, Pak. Uang kas. Bawa sini semua, bentak Fahri. Dia mengambil uang itu, berlari keluar. Pak, ini uangnya. Bapak ojek menghitungnya. Loh, Mas. Katanya 1 juta. Ini 800. Jam tangan saya itu harganya 200 juta. Ambil saja uang itu dan kembalikan jam saya. Bapak ojek itu berpikir. 800.000 untuk 1 jam kerja. Dia tersenyum. Ya sudah, Mas. Ini jamnya. Terima kasih. Ya, Mas. Bapak ojek itu mengambil uangnya, mengembalikan Rolex itu, dan segera tancap gas sebelum Fahri berubah pikiran. Fahri kembali ke lobi, membanting sisa uang 200.000 ke meja resepsionis. Bayaran ojeknya. Itu kembaliannya. Mana kartu saya? Resepsionis itu menyerahkan kartu identitas Fahri dengan tangan gemetar. Fahri menyambarnya dan langsung menuju lift, menekan tombol 12 dengan kasar. Dia tidak peduli lagi soal apartemen yang jelek. Dia tidak peduli soal ojek. Yang dia tahu, dia akan bertemu Ranti. Dia akan memeluk Ranti. Dan mereka akan mulai merencanakan kehancuran Dilla. Dia siap untuk dikasihani, dipeluk, dan dibela. Lift berdenting. Pintu terbuka di lantai 12. Koridornya sempit dan berbau sedikit apek. Dia berjalan cepat ke unit 1208. Dia memencet bel berkali-kali, lalu menggedor pintu. Ranti, sayang, buka. Ini aku, Fahri, cepat buka. Pintu unit 1208 terbuka setelah beberapa gedoran keras. Sosok Ranti muncul di baliknya. Tapi ini bukan Ranti yang Fahri lihat semalam. Semalam, Ranti adalah Dewi dalam balutan gaun merah menyala, dengan rambut tergerai sempurna dan riasan wajah profesional. Pagi ini, Ranti yang membukakan pintu adalah wanita yang berbeda. Dia mengenakan daster tipis bermotif bunga yang sudah kusam, warnanya pudar di beberapa bagian. Rambutnya acak-acakan, diikat sekenanya. Wajahnya polos tanpa riasan, memperlihatkan lingkaran hitam di bawah matanya dan beberapa bekas jerawat. Dia tampak lelah dan jauh lebih tua. Sayang, seru Ranti, suaranya terdengar kaget dan manja seperti dibuat-buat. Ya ampun, kok pagi-pagi banget kesini? Kamu, kok kucel banget? Kamu enggak, pulang semalam. Fahri tidak menjawab. Dia mendorong pintu, melangkah masuk melewati Ranti. Dan dia membeku. Apartemen itu, Fahri menatap sekeliling dengan mata terbelalak. Dia mengharapkan interior mewah yang sering Ranti ceritakan.
Dia mengharapkan sofa kulit, TV layar datar 80 inci, dan pemandangan kota yang menakjubkan. Yang dia dapatkan adalah studio sempit. Sangat sempit. Ruangan itu adalah kamar tidur, ruang tamu, dan dapur dalam satu tempat. Di sudut, ada kasur di lantai tanpa ranjang, hanya ditutupi sprei kusut. Di seberangnya ada sofa kecil yang penuh tumpukan baju. Wastafel dapur kecil di pojok ruangan penuh dengan piring kotor bekas makan mie instan. Baju-baju dalam bergelantungan di jemuran lipat di dekat jendela. Ruangan itu berbau campuran antara parfum murah dan sisa makanan. Tas-tas bermerek yang selalu Ranti tenteng, tergeletak di lantai. Dari dekat, Fahri baru sadar. Jahitannya terlihat kasar. Itu barang palsu. Semuanya KW. Ini apartemen kamu? Suara Fahri serak. Kamu bilang kamu tinggal di tower eksekutif. Ranti tertawa gugup, menutup pintu dan memeluk Fahri dari belakang. Ya ampun, sayang. Ini apartemen transit aku aja. Kan aku pernah bilang. Yang satu lagi direnovasi besar-besaran. Udah kamu kenapa sih tegang banget? Sini duduk dulu. Dia mencoba menarik Fahri ke sofa, tapi Fahri menepis tangannya. Dia berbalik menghadap Ranti. Wajahnya penuh amarah yang tertahan. Gila, Ran? Fahri meledak. Dia tidak bisa menahannya lagi. Gila? Ranti mengerutkan kening. Dia gila. Dia mengusirku dari rumah. Dia ganti semua kunci. Aku pulang pagi ini, gerbangnya enggak bisa dibuka. Ranti menutup mulutnya. Apa? Serius kamu? Serius? Teriak Fahri. Dan bukan cuma itu. Dia mengangkut semua barangku. Semua bajuku, koleksi jam tanganku, stick golfku. Semuanya. Dia bilang ke Bu RT, tetangga sebelah, kalau barang-barang itu disumbangkan ke panti asuhan. Gila. Itu barang miliaran, Ran. Fahri berjalan mondar-mandir di ruangan sempit itu, seperti harimau dalam kandang. Dan dia memblokir semuanya. Rekeningku, kartu kreditku, semuanya ditolak. Aku enggak bisa akses uang perusahaan. Aku kesini, kamu tahu aku kesini naik apa? Naik ojek. Aku harus jaminin Rolexku ke tukang ojek. Gara-gara perempuan jilbab sialan itu. Fahri berhenti, napasnya terengah-engah. Dia menatap Ranti, mencari simpati, mencari dukungan. Tapi enggak apa-apa, katanya, mencoba menenangkan diri. Dia pikir dia bisa menang. Kita ke pengacaraku sekarang. Kita tuntut dia. Kita ambil alih perusahaan itu. Perusahaan itu punyaku. Dia memegang bahu Ranti. Kamu punya uang tunai, kan, sayang? Kita pakai uang kamu dulu. Buat bayar pengacara. Nanti aku ganti 10 kali lipat. Kita hancurkan Dilla. Ranti terdiam. Ekspresi kaget dan manja di wajahnya perlahan luntur. Wajah aslinya muncul. Wajah yang dingin, penuh perhitungan. Dia tidak membalas pelukan Fahri. Dia melepaskan diri dari pegangan Fahri dan melipat tangan di depan dada. Tunggu dulu, kata Ranti, suaranya datar. Aku mau jelasin sesuatu. Jadi, maksud kamu sekarang enggak punya uang? Sama sekali? 0 rupiah? Fahri bingung melihat perubahan sikap Ranti. Ya untuk sementara. Kan aku bilang, Dilla blokir semuanya. Tapi itu perusahaan aku. Kita bisa. Hah? Ranti tertawa. Tapi itu bukan tawa merdu yang biasa dia dengar. Itu tawa sinis dan mengejek. Tawa yang sama seperti di restoran semalam, tapi kali ini ditujukan padanya. Perusahaan kamu? Fahri, kamu itu bodoh, atau cuma pura-pura bodoh? Jantung Fahri serasa berhenti berdetak. Apa maksud kamu, Ranti? Kamu pikir aku enggak tahu? Ranti menunjuk wajah Fahri. Aku ini junior kamu di kantor, tapi aku enggak sebodoh yang kamu kira. Aku tahu perusahaan itu punya siapa. Aku tahu PT Jaya Digital itu 95% sahamnya atas nama Dilla Putri, istri kamu. Fahri mundur selangkah. Kamu tahu? Tentu saja aku tahu, bentak Ranti. Aku tahu rumah yang kamu tinggali itu sertifikatnya atas nama dia. Aku tahu mobil sport yang kamu pamerin itu aset perusahaan yang dibeli pakai uang dia. Aku tahu kamu itu cuma direktur boneka yang digaji. Fahri tidak bisa bicara. Aku pacaran sama kamu itu karena aku pikir kamu pintar. Lanjut Ranti, suaranya makin tinggi.
Aku pikir kamu, sebagai suami dan direktur, punya rencana buat ambil alih semuanya pelan-pelan. Aku pikir kamu punya kartu truf buat ngelawan istrimu. Aku dukung kamu, aku manasin kamu biar cepat cerai sama dia, biar kita bisa kuasai semuanya. Ranti menunjuk ke sekeliling ruangan sempit itu. Kamu pikir aku mau hidup kayak gini selamanya? Tinggal di studio sempit? Pakai barang KW? Aku pacaran sama kamu itu biar hidup enak. Fahri, biar bisa makan di restoran mahal tiap malam. Biar bisa beli tas asli. Biar bisa jadi nyonya Fahri Wijaya yang kaya raya. Matanya menatap Fahri dengan jijik. Kalau kamu sekarang miskin, kalau kamu enggak punya apa-apa, kalau kamu diusir dari rumah dan enggak punya sepeser pun uang, terus buat apa aku sama kamu? Kata-kata itu menghantam Fahri seperti tamparan. Lebih keras dari tamparan Dilla yang tidak pernah terjadi. Lebih hina dari teriakan wanita jelek yang dia lontarkan. Ranti, kamu enggak serius, kan? Suara Fahri bergetar. Kamu bilang kamu cinta sama aku. Kamu bilang Dilla itu penghalang kita. Cinta? Ranti tertawa lagi. Cinta enggak bisa bayar cicilan apartemen ini, Fahri. Cinta enggak bisa beli skincare. Bangun, kamu itu cuma alat. Dan sekarang, alatnya rusak. Enggak berguna lagi. Fahri menatap wanita di depannya. Wanita yang ia bela mati-matian. Wanita yang membuatnya menghina istrinya sendiri. Kamu memanfaatkan aku, desis Fahri. Dan kamu memanfaatkan istrimu, balas Ranti cepat. Kita ini sama saja, Fahri. Bedanya, aku lebih pintar. Aku tahu kapan harus berhenti. Ranti berjalan ke pintu, membukanya lebar-lebar. Sekarang, keluar. Apa? Keluar? Pergi dari sini. Aku enggak mau lihat wajah kamu lagi. Kamu itu pembawa sial. Ranti, tunggu. Fahri panik. Aku enggak punya tempat lain. Aku enggak punya siapa-siapa. Itu bukan urusan aku, teriak Ranti. Cari aja istri jelek kamu itu. Sana, minta maaf sama dia. Mungkin dia mau terima pengemis kayak kamu. Ranti, tolong. Pergi. Ranti mendorong Fahri dengan kuat. Fahri yang sedang kalut, terdorong mundur hingga keluar ke koridor. Brak. Pintu unit 1208 dibanting tepat di depan wajahnya. Suara kunci diputar dari dalam terdengar jelas. Fahri berdiri tertegun di koridor yang sempit dan berbau apek itu. Sendirian. Dihina di restoran. Diusir dari rumah. Dan sekarang, ditendang oleh wanita yang ia puja. Dia benar-benar berada di titik nol. Dia bersandar di dinding. Kakinya lemas. Dia telah kehilangan segalanya. Rumah, pekerjaan, harta, istri, dan selingkuhan. Semuanya dalam kurang dari 14 jam. Saat dia sedang terpuruk dalam kehancuran, ponsel di sakunya bergetar. Dia mengeluarkannya dengan tangan gemetar. Sebuah notifikasi email baru. Pengirim, HRD PT. Jaya Digital Subjek. Surat resmi, pemutusan hubungan kerja, PHK, tidak hormat, Saudara Fahri Wijaya. Dia membukanya. Surat itu singkat dan brutal. Mengacu pada rapat Dewan Pemegang Saham, Dilla, pagi ini, berdasarkan bukti penyelewengan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi dan pelanggaran etika berat, perselingkuhan dengan Ranti, yang juga disebut dalam email itu, maka terhitung sejak detik ini, dia resmi dipecat. Di paragraf terakhir, tertulis bahwa perusahaan akan menempuh jalur hukum untuk menuntut kembali semua kerugian yang telah ia timbulkan. Ponsel itu terlepas dari genggamannya, jatuh ke lantai koridor dengan suara pelan. Fahri Wijaya telah hancur. Benar-benar hancur. Fahri terduduk lemas di lantai koridor apartemen yang berbau apek. Ponselnya tergeletak di sampingnya, layarnya masih menyala, menampilkan email pemecatan itu. Kata-kata, dipecat tidak hormat, penyelewengan dana, dan jalur hukum, berputar-putar di kepalanya. Pintu unit 1208 di depannya tetap tertutup rapat. Terdengar samar-samar suara Ranti di dalam, sedang menelepon seseorang, nadanya panik. Bukan aku, pikirnya. Ini tidak mungkin terjadi padaku. Fahri Wijaya. Direktur utama. Pria yang fotonya ada di majalah bisnis. Pria yang selalu memimpin rapat, yang suaranya membuat manajer gemetar. Disingkirkan? Oleh Dilla? Wanita yang selama ini ia anggap sebagai bayangan? Tidak. Ini pasti kesalahan. Ini hanya gertakan. Kemarahan yang baru, yang lebih dalam dari sekadar emosi, mulai membara.
Ini bukan lagi soal uang atau rumah. Ini soal harga diri. Ini soal kekuasaan. Dilla bisa saja mengambil rumah dan uang, tapi dia tidak bisa mengambil posisinya. Dia tidak bisa mengambil perusahaan yang dia pimpin. Fahri bangkit. Dia mengambil ponselnya. Dia harus ke kantor. Para karyawan di sana. Mereka semua menghormatinya. Mereka semua takut padanya. Mereka tidak akan mendengarkan Dilla, si pemilik Absah yang tidak pernah muncul. Mereka akan mendengarkannya, sang pemimpin di lapangan. Dia akan masuk ke sana, mengadakan rapat darurat, dan membatalkan semua keputusan gila Dilla. Dia akan bilang Dilla sedang tidak stabil secara emosional. Ya, itu rencananya. Dia akan membalikkan keadaan. Tapi bagaimana cara ke sana? Dia menepuk sakunya. Kosong. Dia ingat resepsionis tadi. Tidak, dia tidak akan meminjam lagi. Dia menatap pergelangan tangannya. Jam tangan Rolex Daytona itu. Satu-satunya aset yang tersisa. Hadiah dari Dilla. Ironis. Dia tidak akan menggadaikannya. Dia akan menjualnya. Dia tidak butuh jaminan, dia butuh modal perang. Fahri berjalan keluar dari gedung apartemen kumuh itu. Dia merasa setiap mata menatapnya, pria berjas kusut dengan tatapan gila. Dia menyetop taksi. Antar saya ke area pertokoan jam mewah. Blok M, katanya pada sopir. Sopir taksi menatapnya ragu. Bayar pakai apa, Pak? Kelihatannya lagi. Saya bayar pakai ini. Fahri melepas jam tangannya, mengacungkannya. Saya mau jual ini. Antar saya ke sana, saya kasih kamu komisi 500.000. Mata sopir taksi itu melebar. Dia mengangguk. Siap, Pak. Perjalanan terasa cepat. Otak Fahri menyusun pidato yang akan ia sampaikan di lobi kantor. Dia akan mengekspos Dilla. Dia akan merebut kembali apa yang menjadi miliknya. Dia tiba di sebuah toko jam bekas yang kelihatannya cukup ramai. Dia masuk. Pemilik toko, seorang pria Tionghoa Parubaya, sedang memeriksa jam lain. Saya mau jual ini, kata Fahri, meletakkan Rolex itu di atas meja kaca. Cepat. Saya butuh uang tunai sekarang. Pemilik toko itu mengambil kacamatanya, mengambil jam itu. Dia memeriksanya dengan teliti. Membuka tali pengaitnya, melihat nomor seri, menimbangnya. Barang bagus, Pak, katanya. Lengkap surat-suratnya? Saya tidak bawa suratnya. Itu di rumah. Saya butuh uang cepat. Berapa Anda berani? Pria itu menatap Fahri dari atas ke bawah. Jas kusut, wajah panik. Dia tahu posisi tawarnya tinggi. Tanpa surat, saya anggap batangan. Paling 70 juta. Apa? Teriak Fahri. Jam ini harganya 200 juta lebih. Anda mau merampok saya? Pasaran batangan begitu, Pak. Apalagi Bapak kelihatannya butuh cepat. Saya ambil risiko ini jam curian atau bukan. 70 juta, tunai. Mau atau tidak? Fahri menggertakkan giginya. 70 juta. Itu penghinaan. Tapi dia butuh uang itu. Baik. Berikan uangnya. 15 menit kemudian, Fahri keluar dari toko dengan tas kertas berisi tumpukan uang tunai 70 juta rupiah. Pergelangan tangannya terasa aneh, ringan dan kosong. Tapi sakunya terasa berat. Dia merasa berkuasa lagi. Uang adalah kuasa. Dia menyetop taksi lain, taksi premium. Kali ini dia bayar di muka. Ke gedung PT Jaya Digital. Cepat. Dia membayar sopir taksi pertama yang menunggunya, memberinya komisi yang dijanjikan. Saat mobil melaju membelah kemacetan Jakarta, Fahri merapikan jasnya. Dia menyisir rambutnya ke belakang dengan jari. Dia mungkin kusut, tapi dia membawa uang 70 juta. Dia masih seorang raja. Taksi berhenti di depan lobi megah PT Jaya Digital. Gedungnya, dia melangkah keluar. Udara AC yang dingin langsung menyambutnya. Aroma kopi mahal dan parfum khas lobi itu tercium. Ini adalah wilayah kekuasaannya. Dia berjalan tegap, dagunya terangkat, melewati pintu kaca otomatis. Beberapa karyawan junior yang baru datang menunduk takut padanya. Seperti biasa. Bagus. Auranya masih ada. Dia berjalan lurus menuju barisan lift eksekutif. Dia mengeluarkan kartu aksesnya dari dompet yang ada di saku jasnya, yang untungnya tidak ikut rangkut truk sumbangan. Dia menempelkan kartunya ke sensor lift. BIP. Lampu merah menyala. Di layar kecil tertulis, akses ditolak. Fahri terdiam. Dia mencoba lagi. BIP. Merah.
Akses detail. Ada masalah dengan sistem. Gumamnya. Dia berbalik, berjalan ke meja resepsionis dengan langkah marah. Rina, kenapa kartu akses saya tidak berfungsi? Sistemnya sedang down. Rina, resepsionis yang biasanya selalu tersenyum manis padanya, kini terlihat pucat dan gugup. Dia tidak berani menatap mata Fahri. Selamat siang, Pak Fahri. Itu bukan, Pak. Sistemnya tidak down. Lalu kenapa? Reset kartu saya. Sekarang. Maaf, Pak, kami tidak bisa. Fahri. Sebuah suara tenang namun tegas memanggilnya dari belakang. Fahri berbalik. Itu Pak Satrio, kepala keamanan gedung. Pria tegap yang selalu membungkuk dalam-dalam setiap kali Fahri lewat. Hari ini, dia berdiri tegak. Dua petugas keamanan lain yang berbadan lebih besar berdiri di belakangnya. Pak Satrio, bagus kamu di sini. Kartu saya tidak berfungsi. Anak buah kamu di meja depan ini tidak becus. Bentak Fahri. Pak Satrio menggeleng pelan. Maaf, Pak Fahri. Kartu Bapak memang sudah tidak berfungsi. Sesuai email dari HRD yang kami terima pagi ini pukul 8, akses Bapak untuk seluruh fasilitas perusahaan telah dicabut permanen. Darah Fahri mendidih. Dicabut? Siapa yang berani mencabut akses saya? Saya direktur utama di sini. Saya yang bayar gaji kalian. Perintah langsung dari pemilik perusahaan. Pak, kata Pak Satrio, suaranya tetap datar. Pemilik? Dilla? Dia di sini? Fahri tertawa sinis. Wanita itu mana ngerti urusan kantor. Dia pikir ini rumah tangga? Panggil kepala HRD. Suruh dia turun sekarang juga. Kepala HRD sedang rapat, Pak. Dengan pemilik perusahaan. Bagus, seru Fahri. Biar Dilla turun sendiri ke sini. Biar dia lihat siapa yang sebenarnya berkuasa di... Ting. Suara lift eksekutif di belakang mereka berdenting. Pintu lift yang terbuat dari baja tahan karat itu terbuka tanpa suara. Fahri berbalik, siap melontarkan amarahnya. Dan dia membeku. Yang keluar dari lift bukan Dilla yang ia kenal. Bukan Dilla yang memakai daster atau gamis bunga-bunga sederhana. Bukan Dilla yang selalu menunduk dengan jilbab kuno yang ia ejek. Wanita yang melangkah keluar itu memancarkan aura kekuasaan. Dilla mengenakan setelan modest profesional berwarna biru navy yang elegan. Potongannya tajam dan pas di badan. Jilbab sifon yang serasi melilit kepalanya dengan gaya modern dan rapi. Riasan wajahnya tipis namun tegas. Dia terlihat cantik, berwibawa, asing. Di sampingnya, berjalan Pak Harto, sang pengacara keluarga. Di belakangnya, dua direktur divisi, Pak Heru dan Pak Anton, yang selama ini selalu menjilat Fahri, kini berjalan mengekori Dilla seperti ajudan, membawa map dan tablet. Seluruh lobi terdiam. Karyawan yang berlalu lalang berhenti, menatap pemandangan itu. Fahri tertegun. Dilla? Suaranya keluar seperti bisikan. Rombongan kecil itu berhenti beberapa langkah di depannya. Mata Dilla menatap lurus ke arah Fahri. Tatapannya dingin. Tidak ada cinta, tidak ada benci, tidak ada kesedihan. Hanya tatapan seorang atasan pada masalah yang harus dibereskan. Pak Satrio, suara Dilla terdengar jelas, tenang, dan bergema di lobi yang hening. Saya sudah instruksikan pagi tadi. Perusahaan ini sudah bersih. Kenapa? Sampah, ini masih ada di lobi. Sampah. Kata itu menusuk harga diri Fahri lebih dalam dari pisau manapun. Ini penghinaan di depan umum. Di istananya sendiri. Dilla, raung Fahri, wajahnya merah padam. Berani kamu bilang begitu padaku? Kamu pikir kamu siapa? Dilla sedikit memiringkan kepalanya, ekspresinya tidak berubah. Maaf. Anda siapa, ya? Fahri terbelalak. Apa maksudmu? Ini aku, Fahri, suamimu. Dilla tersenyum tipis. Senyum yang sama persis seperti di restoran semalam. Senyum yang kini Fahri sadari adalah senyum kemenangan. Oh, maaf. Saya koreksi, kata Dilla. Pertama, Anda mantan suami. Surat gugatan sudah didaftarkan pagi ini. Kedua, Anda mantan karyawan. Yang baru saja dipecat secara tidak hormat karena korupsi dan penyelewengan dana. Dilla menoleh ke Pak Satrio. Nadanya kini berubah tajam, penuh perintah. Pak Satrio, saya tidak mau lihat orang ini lagi di properti saya. Tolong keluarkan dia. Dilla, jaga mulutmu. Kamu tidak bisa lakukan ini padaku. Aku yang bangun perusahaan ini. Fahri mulai maju,
Jarinya menunjuk-nunjuk. Anda tidak membangun apapun. Sela Pak Harto, sang pengacara. Anda hanya boneka yang digaji dari keringat istri Anda. Dan sekarang, talinya sudah diputus. Kurang ajar. Fahri menerjang. Dia ingin meraih Dilla, ingin mengguncang wanita itu. Tapi dia tidak pernah sampai. Dua petugas keamanan yang sejak tadi diam, bergerak cepat. Mereka mencengkeram kedua lengan Fahri dengan pegangan baja. Lepaskan. Lepaskan saya. Fahri meronta-ronta. Kalian tidak tahu siapa saya. Saya direktur utama. Dilla bahkan tidak menoleh lagi. Dia hanya memberi isyarat kecil dengan dagunya. Pak Satrio, kata Dilla sambil berbalik, pastikan dia tidak bisa masuk lagi. Jika dia melawan atau mencoba masuk lagi, jangan ragu panggil polisi. Kita sudah punya cukup bukti untuk menjebloskannya atas percobaan penggelapan. Dilla kembali melangkah ke lift, diikuti para direkturnya. Heru, Anton, kita lanjutkan rapat di ruangan saya. Bahas vendor baru pengganti perusahaan Doni. Siap, Bu Dilla, jawab mereka serempak. Lift tertutup. Dilla, keluar kamu. Dilla, jangan jadi pengecut. Dilla Maaf, Pak. Perintah Ibu Dilla, kata Pak Satrio dingin. Kedua petugas keamanan itu mulai menyeret Fahri. Fahri menjejakkan kakinya, meronta sekuat tenaga, tapi cengkeraman mereka terlalu kuat. Dia diseret melintasi lantai marmer yang mengkilap. Semua karyawan di lobi menonton. Mereka melihat bos besar mereka, pria angkuh yang selalu mereka takuti, dipermalukan. Diseret seperti pencuri ayam. Wajah mereka penuh campuran rasa kaget, takut, dan sedikit kepuasan. Fahri diseret melewati pintu kaca otomatis. Udara panas dan lembab Jakarta langsung menerpanya, kontras dengan dinginnya AC di dalam. Jangan sentuh saya. Saya bisa jalan sendiri. Mereka melemparnya ke trotoar di depan gedung. Fahri jatuh terjerembab. Jas mahalnya kini kotor terkena debu jalanan. Tas kertas berisi uang 70 juta rupiah terlempar di sampingnya. Dia mendongak. Pak Satrio dan dua pengawalnya berdiri di depan pintu kaca, menatapnya. Seperti penjaga benteng. Fahri bangkit, menepuk-nepuk jasnya. Napasnya terengah-engah karena marah dan malu. Wajahnya merah padam. Dia menatap ke puncak gedung pencakar langit itu. Gedungnya, yang kini tertutup untuknya. Penghinaan ini adalah deklarasi perang. Dilla telah menang ronde ini. Tapi Fahri belum selesai. Dia mengambil tas kertasnya. Dia akan balas dendam. Dia akan menghancurkan Dilla, bahkan jika itu hal terakhir yang dia lakukan. Kabar jatuhnya Fahri menyebar lebih cepat dari api di musim kemarau. Cerita tentang direktur utama PT Jaya Digital yang dipecat, diblokir rekeningnya, dan diseret keluar lobi oleh keamanan, menjadi topik terpanas di setiap grup gosip bisnis Jakarta. Awalnya hanya bisikan di internal kantor, tapi dalam hitungan jam, video amatir yang diambil karyawan dari lantai mezzanine menunjukkan Fahri meronta-ronta, bocor dan menjadi viral di kalangan terbatas. Orang-orang pertama yang panik bukanlah Fahri. Fahri sedang duduk di taksi, menyuruh sopir berputar-putar tanpa tujuan, otaknya terlalu penuh amarah untuk berpikir jernih. Orang yang pertama panik adalah mereka yang tertawa paling keras di restoran malam itu. Di sebuah kafe mewah di Plaza Senayan, Siska, pemilik event organizer langganan PT Jaya Digital, sedang menyesap latenya. Ponselnya berdering. Itu dari manajer keuangannya. Bu Siska. Gawat, Bu. Gawat kenapa? Jangan ganggu, aku lagi ketemu klien. Oh dari Jaya Digital, Bu. Yang buat acara launching produk baru minggu depan. Baru saja ada email masuk. Dibatalkan. Siska hampir menyemburkan kopinya. Apa? Dibatalkan? Kamu salah baca kali. Itu proyek miliaran. Kita sudah DP venue dan vendor. Benar, Bu. Email resmi dari Departemen Keuangan mereka. Alasannya, efisiensi anggaran dan pergantian manajemen puncak. Dan mereka minta refund uang muka yang sudah ditransfer. Tangan Siska gemetar. Proyek itu adalah napas perusahaannya untuk 3 bulan ke depan. Tanpa itu, dia tidak bisa membayar gaji karyawan. Aku telepon Fahri. Siska buru-buru mencari nomor Fahri. Dia menelepon. Masuk, tapi tidak diangkat. Dia menelepon lagi. Ditolak. Sialan. Angkat, Fahri, angkat. Di tempat lain, di kantornya yang mewah, Doni, pengusaha impor yang selalu dapat proyek jalur khusus dari Fahri,
sedang tertawa di telepon dengan salah satu pemasoknya. Asistennya masuk dengan wajah pucat. "Pak Doni, email dari PT Jaya Digital." "Taruh saja di meja. Nanti saya baca," kata Doni, masih tertawa di telepon. "Tapi, Pak, ini soal kontrak kita. Kontrak kita diputus." Tawa Doni berhenti. "Apa kamu bilang?" Dia merebut tablet dari tangan asistennya. Matanya membelalak membaca email itu. Pemutusan kontrak sepihak. Berdasarkan evaluasi ulang seluruh vendor perusahaan, ditemukan ketidakwajaran harga, indikasi markup. "Brengsek," teriak Doni. Dia tahu persis apa artinya itu. Dila tahu dia dan Fahri bermain harga. Kontrak dengan PT Jaya Digital adalah 80% dari total pendapatan perusahaannya. Dia melakukan hal yang sama seperti Siska. Menelepon Fahri. Ditolak. Menelepon lagi. Ditolak. Doni membanting ponselnya ke meja. "Ini gara-gara perempuan sialan itu. Si Dila." Dia balas dendam. Doni dan Siska akhirnya bertemu di lobi hotel sore itu. Wajah mereka berdua sama-sama panik. "Gimana ini, Don?" desah Siska. "Perusahaanku hancur." Fahri enggak bisa dihubungi. "Aku juga hancur," balas Doni. "Tapi ini belum selesai. Kita harus." Ponsel Doni berdering. "Dari bank." "Ya, halo? Dengan Pak Doni? Kami dari Bank Mandiri. Kami menelepon terkait fasilitas kredit bisnis Bapak. Kami baru dapat kabar bahwa kontrak utama Bapak dengan PT Jaya Digital telah diputus. Sesuai perjanjian, jaminan pinjaman Bapak adalah kontrak tersebut. Dengan putusnya kontrak itu, Bapak dalam status default." Dunia Doni seakan runtuh. Tunggu, itu cuma sementara. Akan ada kontrak baru." "Maaf, Pak. Kami harus membekukan rekening perusahaan Bapak dan akan segera memulai proses penyitaan aset jaminan rumah Bapak atas nama pinjaman perusahaan." Doni terduduk lemas di sofa lobi. Siska melihatnya. "Ada apa lagi, Don?" "Selesai," bisik Doni. "Hidupku selesai." Sementara itu, di kantor PT Jaya Digital, Ranti sedang merapikan riasannya di toilet. Dia mendengar gosip tentang Fahri diseret keluar. Dia sedikit takut, tapi juga merasa ini kesempatannya. Fahri sudah tidak ada. Sekarang dia bisa mendekati direktur lain. Atau mungkin, dia bisa berpura-pura menjadi korban Fahri dan mengambil hati si pemilik baru, Dila. Dia meremehkan Dila, menganggapnya wanita bodoh yang baru beruntung. Dia kembali ke mejanya. Lampu di teleponnya berkedip. Panggilan dari HRD. "Ranti, ke ruangan saya. Sekarang." Ranti berjalan santai ke ruang HRD. Dia masuk dengan senyum percaya diri. "Ya, Bu, ada yang bisa saya bantu?" Di dalam ruangan, sudah ada Bu Indah, Kepala HRD, dan Pak Harto, pengacara Dila. Suasananya dingin. "Silakan duduk, Ranti," kata Bu Indah. Bu Indah tidak basa-basi. "Ranti, Anda dipecat. Efektif detik ini juga." Senyum Ranti luntur. "Apa? Dipecat? Kenapa? Saya kerja bagus. Penjualan saya selalu capai target." Pak Harto mendorong sebuah map tebal ke seberang meja. "Kami tidak membicarakan kinerja penjualan Anda. Kami membicarakan ini." Ranti membukanya. Itu adalah salinan rekening koran, rekening perusahaan, dan rekening pribadinya. Ada puluhan transfer dari rekening PT Jaya Digital yang disetujui oleh Fahri ke rekening pribadi Ranti. Jumlahnya bervariasi. 5 juta, 10 juta, 20 juta. Totalnya, selama 6 bulan terakhir, mencapai 300 juta rupiah. Keterangannya selalu, biaya representasi tambahan, atau bonus kinerja khusus. Wajah Ranti pucat pasi. Uang itu sudah habis. Untuk membayar cicilan apartemennya yang ternyata sewa mahal, dia bohong pada Fahri, untuk tas-tas KW super agar terlihat kaya, untuk traktir teman-teman sosialitanya. Ini bonus dari Pak Fahri." Elak Ranti, suaranya gemetar. "Bonus macam apa yang ditransfer diam-diam tanpa sepengetahuan HRD dan Dewan Direksi?" Sela Pak Harto dingin. "Ini namanya pencurian, penyelewengan dana, penggelapan. Pasal 374 KUHP. Ancamannya 5 tahun penjara." Ranti mulai menangis. "Jangan, Pak, tolong saya disuruh Pak Fahri. Saya cuma nurut." "Sayang sekali," kata Pak Harto.
Ibu Dilla sebenarnya ingin langsung memanggil polisi. Tapi beliau masih punya hati nurani. Beliau memberi Anda satu pilihan. Pak Harto menyodorkan selembar kertas. Tanda tangani surat pengunduran diri ini. Akui bahwa Anda menerima dana tersebut. Dan Anda punya waktu 24 jam untuk mengembalikan utuh 300 juta rupiah itu ke rekening perusahaan. 300 juta? Pekik Ranti. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Kalau begitu, Pak Harto mengangkat telepon di meja, saya akan panggil polisi sekarang juga. Biar Anda jelaskan di kantor polisi. Jangan. Ranti menangis histeris. Baik. Saya tanda tangan. Saya akan kembalikan. Saya akan cari pinjaman. Dia menandatangani surat itu dengan tangan gemetar. Bagus, kata Bu Indah. Tim keamanan akan mengantar Anda kembali ke meja Anda. Anda punya 10 menit untuk mengemasi barang-barang pribadi Anda. Masukkan ke kotak ini. Anda akan keluar lewat pintu belakang. Dan jam tangan Anda yang di pergelangan tangan Anda itu. Ranti melihat jam tangan cartier palsu di tangannya. Tinggalkan di meja. Itu juga dibeli pakai uang perusahaan. 1 jam kemudian, Ranti, si pelakor yang angkuh, berjalan keluar dari pintu belakang gedung, memeluk sebuah kotak kardus berisi barang-barang pribadinya. Tanpa pekerjaan, tanpa reputasi, dan dengan utang 300 juta yang harus dibayar dalam 24 jam. Karma telah datang dengan cepat. Malam harinya, Fahri akhirnya menyuruh taksi berhenti. Dia sudah menghabiskan 3 juta rupiah hanya untuk berputar-putar. Dia berhenti di sebuah taman kota yang gelap. Dia lelah. Dia lapar. Dia kalah. Dia duduk di bangku taman yang dingin. Di seberangnya, sebuah warung Tegal masih buka. TV kecil di warung itu sedang menyiarkan berita bisnis malam. Fahri mendengarkan dengan tatapan kosong. Langkah berani diambil oleh CEO baru PT Jaya Digital, Ibu Dilla Putri. Setelah membersihkan jajaran direksi lama atas dugaan korupsi, hari ini Ibu Dilla mengumumkan langkah filantropi yang mengejutkan. Wajah Dilla muncul di layar. Profesional, tersenyum tenang, jilbabnya rapi. Ibu Dilla mengumumkan akan menyumbangkan seluruh aset pribadi sang mantan direktur yang berhasil diselamatkan. Kamera beralih, menunjukkan gambar yang diambil pagi tadi. Tumpukan jas mahal, deretan sepatu kulit, koleksi jam tangan mewah, dan stick golf. Barang-barangnya ditaksir bernilai miliaran rupiah, akan disumbangkan ke beberapa yayasan, termasuk Yayasan Harapan Bunda yang menaungi korban KDRT dan panti asuhan. Sebuah klip wawancara singkat Dilla diputar. Bagi saya, harta yang didapat dengan cara tidak jujur dan menyakiti orang lain bukanlah berkah, melainkan sampah. Lebih baik, sampah, ini kita ubah menjadi sesuatu yang berguna bagi mereka yang membutuhkan. Jantung Fahri serasa diremas. Dia tidak hanya mengambil semuanya. Dia tidak hanya memecatnya. Dia tidak hanya mengusirnya. Dia menghapus jejaknya. Dia memberikan semua hasil, kerja keras, dan investasi Fahri kepada korban KDRT. Dia membuat Fahri terlihat seperti monster di mata publik, sementara dia menjadi malaikat. Fahri menunduk. Dia melihat setelan jasnya yang kusut dan kotor. Dia melihat tas kertas berisi uang tunai di sampingnya. Uang hasil menjual satu-satunya barang yang tersisa. Dia telah kehilangan segalanya. Rumah, harta, pekerjaan, reputasi, istri, selingkuhan, teman. Dia kini benar-benar sendirian. Duduk di bangku taman, seperti gelandangan. Rasa marah yang tadi membara, kini padam. Digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih dingin dan gelap. Keputusasaan. Dia hancur. Benar-benar hancur. 2 bulan berlalu. Jakarta sudah melupakan skandal kecil Fahri Wijaya. Dunia bisnis terus berputar, dan bintang baru kini telah bersinar. Bintang itu bernama Dilla Putri. Wajah Dilla, dalam balutan jilbab profesional yang elegan, kini rutin menghiasi majalah-majalah bisnis. Sang arsitek di balik layar, begitu salah satu judul artikel menyebutnya. Wanita yang mengambil kembali tahtanya. PT Jaya Digital, di bawah kendali penuhnya, melesat. Dilla memotong semua, lemak, vendor-vendor titipan Fahri, proyek-proyek pamer yang tidak menguntungkan, dan fokus pada inovasi inti. Dalam 2 bulan, dia berhasil menandatangani 2 kontrak besar dengan klien multinasional. Malam itu, Dilla berada di tempat yang sangat ia kenal. Restoran mewah yang sama dari bab 1. Tempat di mana dia pernah dihina dan diinjak-injak. Tapi malam ini, dia tidak datang sebagai istri yang ketakutan.
Dia datang sebagai CEO. Dia duduk di meja terbaik di restoran itu, meja yang sama persis di dekat jendela. Dia tidak duduk bersama Fahri dan teman-teman palsunya. Dia duduk bersama Tuan Nakamura dan Tuan Tanaka, dua investor besar dari Jepang. Mereka sedang dalam tahap akhir negosiasi untuk menyuntikkan dana ratusan miliar ke perusahaan Dilla. Dilla tampil memukau. Dia mengenakan setelan celana panjang berwarna putih gading, dipadukan dengan blus sutra dan jilbab berwarna mocha yang serasi. Dia berbicara dengan fasih, menjelaskan proyeksi bisnisnya. Sesekali dia tertawa kecil, tawa percaya diri yang membuat kedua investor itu mengangguk-angguk kagum. Dia telah berubah. Rasa sakit malam itu telah menempa baja dalam dirinya. Dia bukan lagi Dilla yang menunduk. Dia adalah Dilla yang menatap lurus ke depan. Di sisi lain Jakarta, di sebuah kamar kos sempit dan bau di daerah kumuh, Fahri terbangun. Dia tidur di atas kasur tipis di lantai. Uang 70 juta rupiah, hasil menjual jamnya telah habis. Habis untuk menyewa kamar kos berpindah-pindah, habis untuk minum-minum setiap malam, mencoba melupakan kenyataan. Dia belum makan seharian. Perutnya perih. Jas yang ia pakai saat diseret keluar dari kantornya, tergantung di paku di dinding. Kini kotor dan robek di beberapa bagian. Itu satu-satunya setelan yang ia punya. Malam ini, rasa laparnya mengalahkan rasa malunya. Dia harus makan. Dia merogoh semua kantong celananya. Kosong. Dia memeriksa laci meja butut. Hanya ada beberapa koin 200 perak. Dia putus asa. Dia teringat restoran mewah itu. Restoran tempat dia terakhir kali merasa berkuasa. Dia tidak tahu kenapa, tapi kakinya seolah bergerak sendiri ke sana. Mungkin dia bisa mengemis di depan restoran itu. Mengharapkan belas kasihan dari tamu-tamu kaya. Betapa jatuhnya dia. Dia berjalan kaki berjam-jam. Menyusuri trotoar, diabaikan oleh dunia. Akhirnya, dia sampai. Dia berdiri di seberang jalan, memandangi cahaya keemasan restoran itu. Dan dia melihatnya. Di meja dekat jendela. Duduk seorang wanita. Cantik, elegan, berkuasa. Wanita itu tertawa. Fahri menyipitkan matanya. Jantungnya serasa berhenti. Dilla? Itu Dilla. Istrinya. Tapi, bukan istrinya. Wanita itu tampak seperti bintang film. Dia tampak bahagia. Dia tampak kaya. Dia tampak sempurna. Tanpa dirinya. Sesuatu dalam pikiran Fahri putus. Semua kemarahan, kebencian, dan penyangkalannya selama ini, lenyap. Digantikan oleh satu perasaan yang melumpuhkan, penyesalan. Dia salah. Dia salah besar. Dilla adalah tambang emasnya, dan dia telah membuangnya demi batu kerikil. Dia tidak buta. Dilla cantik. Dia hanya terlalu bodoh untuk melihatnya. Dia harus mendapatkannya kembali. Dia tidak peduli lagi dengan harga diri. Dia tidak peduli dengan tatapan orang. Dia berlari menyeberang jalan, tidak peduli klakson mobil yang memekik. Pelayan di pintu depan mencoba menahannya. Maaf, Pak. Bapak tidak bisa masuk dengan pakaian seperti itu. Fahri, dengan sisa tenaga terakhirnya, mendorong pelayan itu hingga tersungkur. Minggir. Dia berlari masuk ke dalam restoran. Semua tamu menoleh. Musik klasik yang lembut berhenti. Dilla sedang mengangkat gelas minumnya saat mendengar keributan itu. Dia menoleh. Matanya bertemu dengan mata Fahri. Fahri berhenti di depan meja Dilla. Dia kotor. Rambutnya gimbal tak terurus. Janggutnya panjang dan berantakan. Dia bau. Sangat bau. Tuan Nakamura dan Tuan Tanaka menatap pria gelandangan itu dengan kaget dan jijik. Dilla. Bisik Fahri, suaranya parau. Lalu, di depan semua orang, di depan para investor, di depan tamu-tamu kelas atas, Fahri Wijaya melakukan hal yang tak terbayangkan. Dia bersujud. Dia menjatuhkan dirinya ke lantai marmer yang dingin, memeluk kaki Dilla. Dia menangis. Tangisan yang kencang dan menyedihkan. Dilla, maafkan Mas. Maafkan Mas. Sayang, teriaknya histeris. Dilla menarik kakinya dengan cepat, seolah baru saja menyentuh sesuatu yang menjijikan. Mas salah. Mas hilaf. Mas dibutakan sama Ranti. Dia iblis, Dilla. Dia yang meracuni Mas. Mas cinta sama kamu, Dilla. Cuma kamu. Para tamu di restoran itu ternganga. Beberapa mulai merekam dengan ponsel mereka. Tolong, Dilla terima Mas kembali. Isaknya, wajahnya menempel di lantai. Mas enggak, ibunya siapa-siapa lagi. Ibu. Ibu pasti sedih lihat kita begini. Demi ibu,
Dilla, demi masa lalu kita. Mas janji Mas akan berubah. Mas akan jadi suami yang baik. Mas akan sembah kamu, Dilla, tolong. Dilla memandangnya. Dia memandang pria yang menangis di kakinya. Pria yang sama yang beberapa bulan lalu meneriakinya, wanita jelek. Pria yang sama yang menepis tangannya. Tidak ada rasa kasihan di mata Dilla. Tidak ada kemarahan. Tidak ada cinta yang tersisa. Yang ada hanya rasa lelah. Rasa jijik yang dingin. Manajer restoran berlari tergopoh-gopoh. Ibu Dilla, maaf kami. Dilla mengangkat satu tangannya dengan tenang. Gerakan itu menghentikan ucapan manajer dan juga isak tangis Fahri. Fahri mendongak, matanya penuh air mata, mengharapkan satu kata pengampunan. Dilla bahkan tidak menoleh padanya. Dia menatap lurus ke arah manajer restoran. Suaranya dingin, jernih, dan penuh otoritas. Pak manajer, katanya, tolong panggil keamanan. Jantung Fahri serasa copot. Ada pengemis yang mengganggu tamu-tamu saya. Lanjut Dilla, suaranya setajam es. Cepat, sebelum dia merusak selera makan kami. Fahri membeku. Pengemis? Dilla, dia berteriak, mencoba bangkit. Ini aku. Fahri, suamimu. Dilla, kamu tega. Dua petugas keamanan berbadan besar yang sudah bersiaga sejak Fahri menerobos masuk, kini bergerak. Mereka mencengkeram kedua lengan Fahri dengan kasar. Lepaskan. Ini istri saya. Dilla, lihat aku. Dilla. Fahri meronta-ronta, tapi tenaganya sudah habis. Dia diseret. Diseret melewati meja-meja. Para tamu memandangnya dengan jijik. Dilla, kamu akan menyesal. Kamu akan kembali padaku. Kamu tidak bisa hidup tanpa aku. Dilla Suaranya bergema di restoran, lalu terputus saat dia dilempar keluar melewati pintu depan. Di dalam, Dilla mengambil serbet kainnya, mengelap sepatunya yang tadi sempat disentuh Fahri, lalu melempar serbet itu ke lantai. Dia berbalik ke arah Tuan Nakamura dan Tuan Tanaka, yang menatapnya dengan takjub. Dilla tersenyum profesional. Maaf atas gangguannya, tuan-tuan. Drama yang tidak perlu. Sekarang, di mana kita tadi? Ah ya, soal proposal ekspansi ke pasar Asia Tenggara. Saya punya data baru yang ingin saya tunjukkan. Kedua investor itu saling pandang, lalu tersenyum lebar. Mereka tidak hanya melihat proposal bisnis yang brilian. Mereka baru saja melihat seorang pemimpin yang tangguh dan tanpa ampun. Mereka tahu, uang mereka aman di tangan wanita ini. Fahri terlempar dengan keras ke trotoar yang dingin. Tubuhnya menghantam beton. Untuk sesaat, dia hanya bisa terbaring di sana, terengah-engah, merasakan sakit di bahu dan harga dirinya yang sudah remuk redam. Di dalam, dia bisa mendengar tawa pelan kembali dimulai. Pertunjukan telah berakhir. Hujan mulai turun. Awalnya hanya gerimis, lalu berubah menjadi deras. Dalam hitungan detik, pakaian kotor Fahri basah kuyup, menempel di tubuhnya yang kurus. Dia menggigil. Dia bersandar di dinding kaca restoran, di bawah kanopi yang tidak cukup melindunginya. Dia menatap ke dalam. Di meja dekat jendela, Dilla sedang tertawa. Tawa yang tulus dan bahagia. Dia mengangkat gelasnya, bersulang dengan dua pria Jepang itu. Mereka kemudian berdiri, berjabat tangan. Jelas sekali, kesepakatan besar baru saja ditutup. Fahri memukul kaca itu dengan kepalan tangannya yang lemah. Dilla. Desisnya. Tapi suaranya hilang ditelan derasnya hujan. Matanya yang putus asa memindai ruangan mewah itu. Dan dia melihat pemandangan lain. Di sudut bar yang lebih gelap, seorang wanita sedang berdebat sengit dengan seorang pria tua berperut buncit. Fahri menyipitkan mata. Itu Ranti. Dia terlihat berantakan. Riasannya tebal dan menor, mencoba menutupi kelelahan di wajahnya. Gaunnya masih ketat, tapi terlihat murah. Dia tidak bisa membayar utang 300 juta itu. Dia kini bekerja serabutan, menipu dari satu pria hidung belang ke pria hidung belang lainnya. Fahri melihat Ranti mencoba merayu pria tua itu, menyentuh lengannya dengan manja. Pria tua itu tampak muak. Dia membentak Ranti. Ranti terus memaksa, mungkin meminta uang. Tiba-tiba, pria tua itu hilang kesabaran. Dia mengambil gelas minumannya, segelas anggur merah, dan menyiramkannya tepat ke wajah Ranti. Pergi, wanita murahan. Jangan sentuh saya, bentak pria itu. Ranti menjerit. Wajah dan rambutnya basah oleh anggur. Maskaranya luntur, menciptakan aliran hitam di pipinya. Dia terhina, berdiri mematung.
Pria tua itu melempar beberapa lembar uang ke meja bar dan pergi dengan jijik. Dua petugas keamanan restoran kini berjalan ke arah Ranti. Karma telah melunasi hutangnya. Melihat itu, Fahri bahkan tidak bisa merasakan kepuasan. Dia terlalu mati rasa. Ponsel butut di sakunya bergetar. Sebuah pesan masuk di grup WhatsApp lama yang sudah mati. Geng hura-hura. Itu dari Siska. Teman-teman, gue bangkrut total. Event organizer gue disita bank. Gue enggak tahu harus kemana. Satu pesan lagi muncul di bawahnya. Dari Doni. Rumah gue resmi dilelang hari ini. Ada yang bisa nampung gue? Enggak, buat sementara? Siska? Fahri? Fahri tertawa. Tawa yang kering dan gila. Teman-temannya, mereka semua hancur. Dilla tidak perlu mengangkat satu jari pun. Dia hanya menarik uangnya, dan kerajaan kartu mereka runtuh dengan sendirinya. Di dalam restoran, makan malam telah selesai. Dilla berdiri. Seorang pria berseragam rapi, sopir pribadi, bergegas masuk dari luar, membawa payung besar berwarna hitam. Dia membukakan pintu kaca untuk Dilla. Dilla melangkah keluar, ke trotoar. Sopir itu dengan sigap memayunginya, melindunginya dari setiap tetes air hujan. Saat Dilla berjalan menuju mobil mewahnya yang sudah menunggu, sebuah sedan hitam mengkilap, jalannya membawanya melewati Fahri, yang masih meringkuk di dinding. Hanya berjarak satu langkah. Waktu seakan berhenti. Mata mereka bertemu. Mata Fahri, basah oleh air hujan dan air mata, menatapnya. Penuh permohonan, penuh penyesalan, penuh kekalahan. Mata seorang pengemis. Mata Dilla, tenang dan jernih, menatap balik. Dia menatap pria yang pernah menjadi suaminya, pria yang telah menghancurkan hatinya, dan yang kini telah menghancurkan dirinya sendiri. Tidak ada kebencian di mata Dilla. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kemenangan. Dan yang paling menyakitkan bagi Fahri, tidak ada cinta. Hanya tatapan kosong. Seolah menatap orang asing. Seolah menatap debu di jalanan. Dia menatapnya hanya sedetik. Lalu, Dilla mengalihkan pandangannya. Dia terus berjalan. Sopirnya membukakan pintu mobil untuknya. Dilla masuk ke dalam kehangatan mobil itu. Pintu tertutup dengan suara pelan yang mantap. Mobil itu melaju pelan, membelah hujan. Fahri memperhatikan lampu belakang mobil itu menjauh. Di kaca belakang, dia tidak melihat Dilla menoleh. Tentu saja tidak. Dilla menatap lurus ke depan. Melewati wiper yang bekerja cepat, membersihkan air hujan dari kaca. Dia melihat jalanan Jakarta di malam hari, berkilauan oleh cahaya. Dia tidak memikirkan Fahri. Dia tidak memikirkan Ranti. Dia memikirkan rapat dewan direksi besok pagi. Dia memikirkan rencana liburannya bersama ibu dan keluarganya akhir tahun nanti. Dia memikirkan masa depannya. Masa depan yang cerah, yang ia bangun kembali dari puing-puing, dengan tangannya sendiri. Di trotoar, Fahri ditinggalkan sendirian dalam dingin. Seorang petugas keamanan restoran keluar, kali ini membawa tongkat. "Pak, sudah saya bilang," katanya galak. "Jangan gembel di sini. Pergi. Nanti tamu saya yang lain tidak nyaman." Petugas itu mendorong bahu Fahri dengan tongkatnya. "Pergi sana." Fahri, si mantan direktur yang angkuh, si suami yang kejam, bangkit dengan susah payah. Tulang-tulangnya ngilu. Rasa lapar melilit perutnya. Dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya siapa-siapa. Dia tidak punya tempat untuk dituju. Dia menundukkan kepalanya, menyembunyikan wajahnya dari hujan. Dan dia mulai berjalan. Tertatih-tatih, tanpa tujuan, melangkah ke dalam kegelapan malam. Karma telah selesai. Keadilan telah ditegakkan.